Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut gambaran singkat penelitian kami. Saya Rila Rahma Apriani dan tim dari jurusan Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat dengan judul Keanekaragaman Makrofauna Tanah pada beberapa variasi vegetasi di lahan penelitian agroekoteknologi ULM. Dalam mencapai kebutuhan pangan, lahan kita terus-menerus dipaksa produktif tanpa jeda. Pupuk kimia, pestisida, pengolahan tanah rutin dilakukan. Akibatnya, pemulihan kesuburan tanah secara alami hampir mustahil. Kesuburan tanah ditentukan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi perlu diperhatikan. Penelitian kami ingin mengungkap database terkini kondisi tanah lahan penelitian agroekoteknologi melalui keanekaragaman makrofauna. Kenapa makrofauna? Makrofauna berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik sebagai fragmenter pertama agar dapat dipecah lagi oleh meso dan mikrofauna menjadi senyawa yang akhirnya menjadi nutrisi tersedia bagi tumbuhan. Sampling penelitian dilakukan di 3 tipe vegetasi dengan metode pitfall trap. pH dan suhu tanah, suhu kelembapan udara, N serta C organik diukur dalam penelitian ini. Analisis dilakukan untuk menghitung indeks kekayaan, keanekaragaman, dan kemerataan spesies. Dapat kita lihat hasil perhitungan ketiga indeks tersebut. Pada vegetasi kebun nilai indeks 1,9, kacang tanah 0,6, dan rumput 0,3. Menurut referensi, keanekaragaman makrofauna di kebun termasuk tingkat sedang dan 2 lainnya termasuk rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, baik faktor biotik maupun abiotik. Intensitas penggunaan lahan berpengaruh pada kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna. Pada lahan pertanian, biasanya minimum tillage sampai dengan maksimum tillage. Selain itu, diversitas makrofauna berkolerasi negatif dengan tingkat penetrasi cahaya. Vegetasi kebun memiliki banyak serasah yang membantu menciptakan iklim mikro yang baik bagi makrofauna. Selain itu, kehadiran makrofauna dipengaruhi juga oleh kelimpahan dan jenis vegetasi. Pada vegetasi kebun, lebih banyak jenis tumbuhan yang menyusun vegetasi tersebut, sehingga memberikan pengaruh pada kelimpahan makrofauna. Faktor abiotik yang telah terukur juga menjelaskan mengapa vegetasi kebun memiliki tingkat keanekaragaman makrofauna lebih tinggi. Kemerataan spesies di vegetasi kebun bernilai 0,7, artinya tidak ada dominansi spesies. Sebaliknya, 2 vegetasi lain terdapat dominansi spesies. Kekayaan spesies secara umum tergolong rendah. Hal tersebut didukung oleh data N total dan C organik dalam tanah yang termasuk rendah, yang dapat berarti bahwa laju dekomposisi rendah karena makrofauna kurang melimpah, yang dapat dipengaruhi juga oleh bahan organik yang rendah. Berikut merupakan spesies makrofauna tanah yang ditemukan. Spesies paling banyak ditemukan dari famili Formicidae atau semut dengan total individu terbanyak adalah Lasius niger. Aktivitas spesies ini mempengaruhi tanah secara fisik dan kimia. Beberapa spesies hama juga ditemukan, misalnya Forficula auricularia. Walaupun peran utamanya tidak memecah bahan organik, tapi aktivitasnya dapat memperbaiki kualitas tanah. Selain itu, rayap, sebagaimana kita tahu, ahli dalam memfragmentasi serasah bahkan kayu lapuk dengan kadar selulosa tinggi. Perannya tidak dapat dipungkiri lagi. Kesimpulan penelitian ini adalah keanekaragaman makrofauna tanah pada lahan penelitian dalam kategori rendah sampai dengan sedang. Vegetasi kebun nilai indeks 1,9, pertanian kacang tanah 0,6, dan rumput 0,3. Highlight dalam penelitian ini adalah kondisi lahan penelitian sedang tidak baik-baik saja. Penggunaan lahan perlu diatur secara bijak berdasarkan prinsip ekologi untuk kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.